Nah, kemarin saya sama Lesti sepakat untuk punya satu grup atau satu naungan fanbase sendiri, di mana ada orang yang kita tunjuk. Nah, jadi kenapa awalnya kita bikin Raymond, kita tunjuk Raymond, itu karena Raymond udah punya grup sendiri. Tapi saya juga berpikir bahwa nggak mungkin untuk Raymond doang. Jadi kita ada satu orang yang kita tunjuk dari perwakilan keluarga kita. Dalam ini Pak En. Jadi kita akan pilih beberapa akun Instagram yang resmi, yang nanti kita akan kirimin sertifikat. Itu bukan ada masukan yang kita ada pilih itu yang maksudnya kok dia sih yang dipilih, kok ini sih yang dipilih. Sebenarnya kenapa akhirnya kita meresmikan, sebenarnya udah resmi tapi maksudnya kita ngembangin grup yang udah ada itu biar kekeluargaannya tuh lebih berasa. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Syed Imran? Oke, Power of Leslar. Ini ngeri. Hari ini abang bikin konten lagi di rumah. Ngeri. Oke, apa kabar semuanya? Sudah melihat cuplikan video tadi yang awal ya? Oke, baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita kali ini, abang pengen ngomong dulu nih soal video abang yang terakhir. Abang kan itu bikin konten sama gadis Azara ya. Beliau itu salah satu peserta The Next Influencer ya kan. Terus ada juga yang komen konyol-konyol, "Bang, jangan ajak cewek dong ke rumahnya." Orang rumah siapa, ngajak siapa, sampai unfollow. Silakan aja, terserah. Yang unfollow udah unfollow deh, jangan balik lagi gitu. Terus juga kalau yang belum paham terus main menjudge, silakan, dosanya tanggung sendiri. Tapi abang mau jelasin nih, abang waktu itu ke rumah Bilar janjian sama Bang Bobby, memang pengen bikin konten sama Bang Bobby. Nah, nyampe di sono, tak Bang Bobby lagi ngonten sama gadis Azahra. Nah, berarti secara logika gadis Azahra ini adalah tamu kehormatan Bang Bobby pada hari itu, karena mereka ngonten bareng. Begitu kelar, saya diceritain gadis ini sedang merintis karir juga di Jakarta untuk menjadi artis dan segala macamnya. Abang pernah ada di posisi seperti itu. Abang terus ditawarin sama Bang Bob, "Ayolah Bang, dikontenin Bang, gak apa-apa Bang, dibantu, biar saling bantu, biar namanya terangkat." Ya insya Allah banyak yang tahu. Nah, dengan arahan seperti itu, abang bantu, abang bikin konten, abang up, gak dibayar, abang ikhlas, lillahi ta'ala, bantu orang. Gak bawa cewek juga, yang abang bawa musang tuh, si Adit sama si Ronald bertiga, ya kan. Sekarang dibilang bawa cewek ke rumah orang. Nah, silakan dah, ya, renungkan apa yang sudah kalian ucapkan, gitu. Itu tamunya Bang Bobby, ya kan. Hablumina Allah, kalian minta ampun. Hablumina nasya, ya sama abang, ketemuin langsung, minta maaf dah. Kalau enggak, sampai akhir hayat tuh bakal kehisap tuh dosa-dosa komennya. Makanya pergunakan jempol sebaik mungkin lah, gitu, jangan asal-asal, oke ya. Nah, buat pelajaran aja sih semuanya, kalau sebelum berkomentar lihat dulu seperti apa kenyataannya gitu. Kita bantu orang begitu ini kan, insya Allah pahala dapat buat saya. Nah, sekarang abang mau bahas soal yang pemilihan pembahasan soal sebenarnya peresmian Leslar Indonesia tuh kayak apa gitu kan. Yang resmi itu gimana, dan semua pengen menjadi bagian dari itu gitu kan, pengen jadi resmi, ikut bareng satu kesatuan. Tenang aja, kalian tidak sendiri, kita naungin, yakin. Jadi gini, pertama adalah abang pengen bikin grup ini lebih terkoordinasi, lebih baik dalam struktur. Nggak usah ngomongin ini deh banyak-banyakan, atau kita bikin baju yang bagus kayak apa gitu. Banyak banget itu udah ngomong gitu, ntar logonya kayak gimana mah. Nggak usah. Yang penting kita tuh profesional dalam berorganisasi dulu deh. Kalau organisasi aja masih belum tahu dalam yang ngapa-ngapain aja, nggak usah sok-sokan pengen ngikut masuk, nanti malah kebebanan sendiri. Terus terang, ketika kalian masuk, beban kalian berat. Enggak gampang. Siapkan mental. Jangan nanti udah masuk malah bengang-bengang doang, mangap-mangap ya kan, jangan. Makanya di sini abang mencari
akun-akun besar awalnya untuk bergabung. Oke, catat akun besar, followernya bang. Enggak juga, follower tuh bukan selalu melulu tentang besar. Dedikasinya bisa dong. Besar dedikasi, walau follower sedang-sedang aja nggak masalah. Attitude, tanggung jawab, punya waktu, dan juga yang pasti latar belakangnya bagus. Itu menjadi arahan. Terkadang sekalipun bagus follower apa segala macam, tapi kalau punya latar belakang yang masih abu-abu, khawatir akan bersinggungan dengan yang lain-lain, ya kita akan pertimbangkan dulu untuk masuk gitu. Kenapa? Akan menimbulkan kekisruhan. Abang udah nggak mau ada kisruh-kisruh gitu. Sekarang kalau ada kisruh-kisruh gampang, tinggal nunjuk itu siapa, dari Leslar mana, comot aja kayak gitu. Misalkan jadi strukturnya seperti ini, abang pengen bikin admin pusat, admin pusat asalnya dari mana? Jakarta, admin Jakarta bikin. Admin Jakarta naungin lagi, admin Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Jadi bener-bener terinci. Jawa Tengah, admin ketua Leslar Jawa Tengah. Gabung, dia punya tanggung jawab nanti langsung ke Leslar Pusat. Jawa Tengah ini menaungi beberapa kota besar di Jawa Tengah. Ada apa ya? Kayak ada Semarang, terus kota-kota lainnya, kayak gitu. Nah, keanggotaannya ntar dilihat di situ. Gitu. Jadi bener-bener terinci. Kita nggak usah bahasin untuk fun-funnya dulu deh. Kita bahas kemungkinan terburuk. Kalau kisruh gimana bang? Gampang. Kalau kisruh ada mulai huruf apa, ganti. Nggak usah pusing. Karena kita bikin organisasi yang sehat. Dan abang nggak mau nanti ada organisasi di dalam organisasi lagi. Itu nggak mau. Jadi setiap cabang bertanggung jawab kepada yang di atasnya, dan di atasnya bertanggung jawab lagi kepada atasnya sampai dengan ke titik pusat gitu. Dan jangan senang dulu dan jangan sedih juga. Misalnya ya saya cuma ditaruh untuk jadi admin Jakarta Utara, saya pengen di admin Jakarta bang. Nah justru kan ini kita nggak ngeliat jabatan kalian megang apanya gitu loh. Justru kita ini sebenarnya semua sama, saling terkait. Nggak usah sedih gitu. Pantas Leslar Indonesia, Leslar Pusat gitu, terus punya hak yang semena-mena. Enggak juga. Terus abang juga akan muncul di setiap grup-grup itu, sekalipun grup sub paling kecilnya ada di situ. Terus nanti akun-akunnya yang memang tergabung akan kita buatkan sertifikat. Walaupun sampai kecil, walaupun sampai misalkan misalkan dia megang Leslar Jakarta Utara deh, yang gampang. Leslar Jakarta Utara itu kan tingkatan paling bawah setelah Jakarta dan nasional ke Jakarta kemana lagi gitu loh. Nah ini misalkan Jakarta Utara, jangan sedih juga, nggak apa-apa, tetap sama gitu, statusnya tetap sama, nggak ada beda-beda, haknya tetap sama. Dan abang akan ada di dalam grup ini juga gitu loh. Jadi akan tetap pantau, jadi akan banyak grup. Intinya abang akan bikin bener-bener sedetail mungkin, seprofesional mungkin, dan seaktual mungkin. Jadi jangan sedih. Terus juga bang, saya masuk dong. Sabar. Kita kan juga harus kenal kalian seperti apa potensinya. Seperti yang bilang tadi, gak mau ntar udah masuk, taunya kedodoran. Udah kedodoran, bingung mesti ngapain. Karena ini tugasnya berat. Misalkan gini, misalkan Dede mau ada show di mana? Misalkan di Surabaya. Nah nanti ini Leslar Jawa Timur koordinasi dengan Leslar yang di bawahnya. Di Jawa Timur itu membawahi beberapa kota. Kota Dede yang show misalkan di Surabaya. Nah ini Surabaya ini paling tidak minimal harus tahu medan entarnya seperti apa nih, Dede show-nya di mana, ya kan? Terus paling tidak titik kumpul kalian untuk ngumpul ngelihatnya di mana, untuk supportnya di mana, terus mengkoordinasi sampai dengan rapi seperti apa. Itu ntar bakal kelihatan. Makanya jadi misalkan nih ntar minggu depan Dede mau show di Lampung. Nah itu kita akan hubungi ke Leslar Lampung tuh Sumatera apa ya. Nah terus nanti yang membawahi Lampung itu ntar dia akan koordinasi. Jadi bener-bener rantingnya tuh diperhatikan urutannya. Kenapa? Kalau ada yang bilang ribet, enggak. Karena sebenarnya seperti itulah berorganisasi yang baik. Bukan asal. Kalau sekarang mungkin masih bisa dari bawah langsung ke atas. Sekarang nggak bisa, ada urutannya gitu loh. Tapi tenang,
kita pantau juga, karena orang penting kita juga kita taruh sampai dengan ranting yang paling bawah gitu. Kalau perlu abang juga ada di setiap grupnya kayak gitu, yang pasti untuk menjamin kelancaran. Terus juga kita udah nggak butuh lagi, terus terang ya, abang udah nggak butuh lagi leslar yang malah bikin pusing leslar lain. Sering banget tuh leslar yang kurang bisa kontrol emosi, kesel aja gitu kan, ada ini dikit gebu-gebu, yang lain ke bawah gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu nanti akan ada tuh tugas-tugasnya tuh ya kan, yang khusus menangani kayak itu ya kan. Cari siapa biang keroknya, satu comot, udah gitu aja kelar. Tujuannya apa? Memberikan pelajaran dan pemahaman gitu dalam menggunakan sosial media dengan bijak, dan juga jangan menimbulkan kekisruhan kayak gitu. Banyak faktor yang bikin satu organisasi kita nggak organisasi, kita apa, fanbase berkembang. Tapi sejauh ini belum ada fanbase yang mengkoordinasi, sepengetahuan abang, secara benar-benar profesional, baik secara finansial maupun etika dan koordinasi. Pasti masih ada miss-nya. Nah ini kita akan meminimalisir hal seperti ini gitu loh. Dan juga belum ada fanbase yang punya sponsor. Kita akan coba cari sponsor. Kan lumayan nih, sejauh ini udah ada satu sponsor, tapi dia mungkin masih baru bisa bantu mengakomodir sekitar Jabodetabek aja kalau punya acara kayak gitu. Tapi pelan-pelan mungkin kawan-kawan lain yang punya link bisa bantu cari sponsor gitu. Yang penting ada feedbacknya ke mereka, ke sponsor apa ya. Mungkin support dari kawan-kawan leslar kan banyak kan, entah misalkan apa ya, biasanya apa sih, sosial media lah ya, promosikan lewat akun-akun besar leslar apa segala macem kayak gitu. Dan juga ini supaya lebih mengkoordinasi ketika Dedek atau Rizky Bilar punya konten atau punya event, semuanya langsung 3, 2, 1 secara cepat deng semua akunnya. Jadi udah nggak ada lagi yang telat, yang apa, terus udah nggak ada lagi yang cepet-cepetan, paham kan? Cepet-cepetan, tapi tanpa dipertimbangkan dulu. Ngerti nggak dipertimbangkan dulu? Maksud dipertimbangkan adalah, ini kira-kira nih konten ini menimbulkan huru-hara nggak ya? Video ini menimbulkan huru-hara nggak ya, supaya nggak di take down? Nggak gitu. Jadi udah nggak ada cepet-cepetan, terus nggak ada yang ketinggalan updatean juga. Yang pasti semua videonya aman dan boleh di up kayak gitu. Terus kalau masalah haters, bagaimana nangkisnya? Nanti kita akan kasih tahu di situ, kita akan kasih pembenahan gitu secara mental dan psikologis yang baik. Diserang bukan berarti harus nyerang balik gitu kan. Karena kalau diserang bisa ditangkis gitu, nggak harus langsung diserang, dibalas pukul, kita mukul balik, nggak. Kita akan memberikan hal-hal kayak gitu. Nah ini 2 hari ini udah lumayan nih, banyak yang mulai, wah kok nyerang nih, aneh nih. Walaupun mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa, kan lucu. Yang kayak gitu kita nggak butuh. Kita butuh leslar yang berpikir secara elegan, maju dan tenang. Nggak tahu apa-apa, main nembak. Kita nggak butuh yang gitu. Kita butuh fanbase dengan kumpulan orang-orang yang beretika. Belum ada. Etika bukan hanya dicari dari pendidikan tinggi, enggak. Etika kelakuan baik itu dicari dengan akal yang sehat. Jadi nggak harus lu sekolah tinggi. Kadang banyak juga orang sekolah tinggi etikanya nggak ada gitu. Jadi buat kalian juga semoga bisa mengikuti prinsip dasar kita nanti gitu. Yang pasti intinya adalah kita membutuhkan anggota-anggota baik atas sampai dengan dasarnya, orang-orang yang mempunyai etika, visi dan misi yang baik, serta pola pikir yang panjang. Oke, jadi tidak terkesan, gue nggak mau bilang barbar ya, tidak terkesan ceroboh. Apa-apa nyerang balik ya kan. Dan mungkin suatu saat untuk memberikan pelajaran, bisa jadi kita bekerja sama dengan lawyer untuk mencari-cari orang-orang yang seperti itu, yang bisa menimbulkan api di dalam apa sih namanya tuh, kayak rumput-rumput gitu apa ya, gitulah pokoknya. Jadi tidak serigala berbulu domba jatuhnya. Di dalam kumpulan ternyata dia memercikan api. Kita akan lebih concern untuk hal itu. Terus juga untuk pemilihan akun-akun besar, kita juga ngeliat nih,
ini akun hasil beli apa bukan. Itu biasanya sesuai tuh antara follower dengan yang like tuh, itu kelihatan. Terus orang-orangnya yang follow tuh biasanya tuh udah aneh-aneh tuh gitu. Terus juga ini akun berapa lama dibuat, seberapa konsisten dia ngasih postingan, seberapa berkualitas postingannya, itu akan menjadi pertimbangan untuk penerimaannya juga gitu. Yang pasti jangan sampai ada grup di dalam grup, intinya gitu. Jadi kayak bikin perkumpulan sendiri gitu. Biasanya kayak gitu tuh pelan-pelan ntar lama-lama jadi apa ya, percikan pasti. Kalau udah unek-unek, omongin aja, kita welcome kok gitu. Karena percaya kalian berkumpul dengan orang-orang yang tahu bagaimana cara menerima dan meluangkan atau menuangkan aspirasi kayak gitu. Gitu aja intinya, kita pengen bikin sedetail itu. Waduh bang, berat banget. Bisa kalau dicoba. Yang penting profesional dan berkualitas, itu fanbase yang bagus, nggak urak-urakan. Apalagi abang rasa cukup. Ini sudah mulai dikerahkan. Kita akan menyaring beberapa akun. Nanti buat kalian juga yang merasa admin dan merasa layak, ya, merasa admin dan merasa layak, boleh DM ke Instagram saya atau Instagram siapa ya, Instagram saya deh. Nanti kita akan tanya jawab juga di situ. Saya akan tes dulu sebelum masuk, cek and recheck dulu sebelum masuk, ya kan. Seberapa leslarnya kalian, seberapa loyalnya kalian, seberapa smartnya kalian, seberapa beretikanya kalian, dan seberapa baiknya kalian dalam berorganisasi. Kayak gitu, oke ya. Intinya kalian DM saya admin dari Instagram ini biar saya cek, atau saya admin dari akun ini saya cek, terus kasih tahu domisilinya di mana. Gitu, bener nggak? Tapi jangan bilang, "Bu, udah tinggal di Jakarta, tapi kamu orang Bandung." Saya orang Bandung bang, enggak, berarti lu orang Jakarta, kayak gitu. Jadi benar-benar domisilinya di mana saat itu, karena setiap kota-kota kita juga butuh admin di atas admin, kayak gitu loh. Tapi ingat, jabatan bukan segalanya. Jangan kalian hanya menempati admin di ranting yang paling bawah, enggak. Justru yang paling bawah itu yang paling penting tahu, karena mereka yang akan langsung turun gitu, dan yang ada harus support. Karena yang di atas juga, kalau kayak mandor duduk-duduk doang kita kepret ya nggak, suruh kerja juga, bukan kerja rodi, maksudnya adalah suruh ikut turun dan support juga gitu loh. Jangan diem aja, karena di sini nggak ada bos-bosan ya. Sekali lagi, semuanya sama, nggak ada mau lu admin di mana, admin 300.000, followernya 400.000, 20.000 atau sama. Kalau dukungnya orang Lesti dan Bilar ya sama, udah gitu, nggak ada beda-bedanya. Kita akan belajar cara bagaimana membentuk organisasi fans club yang benar. Bukan sekedar mencari pengakuan, bukan sekedar kayak main ambil keputusan sepihak, enggak. Semuanya di sini akan didiskusikan dan dimusyawarahkan sebaik mungkin. Gitu. Oke. Terima kasih. Semoga kita ke depannya bisa bersimbiosis dengan baik. Sukses banget buat semuanya. Be smart. Oke. Dan saya harap ke depannya nggak boleh ada Leslar yang pendek akal lagi gitu kan. Contoh seperti yang di channel abang terakhir nih, ya kan, bilang abang apalah bawa cewek ke rumah Bilar apa. Ya iya kali lah gue bawa cewek ke rumah Bilar buat ngonten. Dikata gue di Priok jarang ini studio, ya kan, karena emang ketemunya di sono. Gue juga nggak kenal hari itu siapa, tapi kita mau bantu karena satu perjuangan. Masa lu ngeliat orang lagi sedang berjuang gak mau lu bantu gitu kan. Nah itu berarti ada konsep sama pola pikirnya. Tapi saya yakin kalian tidak seperti itu. Oke ya, terima kasih. Sekali lagi stay positif dalam berpikir, itu aja. Karena kalau enggak, jangan gabung Leslar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting Imran, oke, the power of Leslar. Dah.